Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Zahrani. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kurva stress strain. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatan kurvanya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kurva stress strain itu. Kurva stress strain adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan atau stres dan regangan atau strain ketika suatu material diberi gaya tarik. Kurva ini digunakan untuk mengetahui sifat mekanik material seperti elastisitas, kekuatan, dan titik patah material. Nah, tadi kan pengertian kurva stress strain secara garis besar. Adapun stresnya sendiri, stres adalah gaya yang bekerja pada suatu material per satuan luas penampang. Nah, di sini ada rumusnya dan keterangan rumusnya. Rumus ini tuh yang akan kita pakai untuk pembuatan kurvanya nanti. Nah, kemudian selain stres, di sini juga ada strain. Strain adalah perubahan panjang material dibandingkan dengan panjang awal akibat gaya yang diberikan. Nah, ini untuk rumus strain, kita menggunakan perubahan panjang dan panjang awalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara pengolahan datanya. Nah, untuk mengolah datanya, di sini kita menggunakan aplikasi bawaan dari laptopnya. Kita pakai Microsoft Excel. Nah, di sini kita masukin terlebih dahulu datanya. Nah, karena kebetulan data yang dipakainya itu dari format TXT, jadi kita akan ubah terlebih dahulu dari TXT menjadi Excel. Caranya tadi kita ke file, terus open, terus kita cari file yang mau dipakai. Kita simpan di sini. Ini kan tulisan di situ all Excel files. Kita ubah dulu jadi all files supaya ketemu. Terus kita langsung masukin aja datanya, kita next, terus finish. Nah, ini datanya udah kita masukin. Kita rapi-rapiin dulu dikit supaya lebih enak, tinggal diklik aja kayak gini. Nah, di sini kita punya datanya itu berupa diameter, kemudian ada specimen length, ada panjang, dan juga beban. Nah, cara yang pertama itu kita ubah terlebih dahulu panjangnya. Kan di sini tuh panjangnya tuh berupa milimeter. Kita ubah dulu ke satuannya itu sentimeter. Kenapa harus diubah ke sentimeter? Sebenarnya nggak harus ya. Bisa aja langsung kita konversikan. Cuman kan ini tuh angkanya tuh terlalu besar, dan juga kita ubah ke sentimeter karena supaya menjadi satuan internasional. Satuan internasional untuk panjang itu adalah sentimeter. Jadi kita ubah yang baris ini, yang baris C ini menjadi sentimeter. Caranya kita ketik dulu. Dalam satuannya juga ditulis ya sentimeter. Kemudian kita di sini pakai rumus. Rumusnya itu kita sama dengan dulu ya, sama dengan, terus klik yang mau kita ubah, yang ini C5. Kemudian kita bagi 10 karena mau diubah ke sentimeter. Terus enter. Ini kan udah ada ya hasilnya. Nah, supaya otomatis, karena ini datanya tuh sampai kayak 2000 lebih gitu ya. Kalau misalkan dihitung satu-satu tuh agak PR. Langsung diklik aja di sini di ujung 2 kali. Oke, ini udah otomatis keisi ya. Kemudian ini juga sama, spesimen lengthnya kan ini masih milimeter, kita ubah ke sentimeter. Caranya masih sama ya. Kita klik yang ini, kemudian dibagi 10. Satuannya kita tulis di sini. Sentimeter. Oke. Nah, lanjut, kan kita udah punya nih data panjangnya. Sekarang kita masukin untuk strainnya. Kita klik dulu di sini. Strain. Strain itu kan gak punya satuannya, jadi kita strip per strip aja. Oke. Nah, untuk rumus dari strain itu kita harus mempunyai data panjang dulu dan
spesimen length. Nah, kita kan udah punya ya datanya, data panjang dan spesimen length, jadi kita bisa langsung masukin rumusnya. Rumusnya itu kita klik yang ini. Harus dalam kurung dulu ya teman-teman, dalam kurung, terus dikurangi data yang ini, spesimen length. Itu harus dikunci ya. Cara kuncinya itu tinggal klik F4. Nanti kalau udah tanda kayak gini berarti dia udah dikunci. Terus dibagi ini, tinggal kita kunci lagi, terus enter. Oke, sama kayak tadi ya, kita klik. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita akan mencari stresnya. Stres kita klik, kita tulis dulu di sini stres satuannya itu Pascal. Untuk membuat stres kita tuh harus mempunyai data dari bebannya itu harus, satuannya itu harus Newton ya. Jadi kalau misalkan satuannya masih kilonewton misal, itu tuh harus diubah dulu menjadi Newton. Cuman karena kebetulan di sini datanya udah Newton, jadi gak usah diubah lagi. Kita harus punya data yang ini, beban, dan juga kita harus mempunyai data luas penampang. Nah, untuk luas penampangnya itu kita harus cari dulu, kita klik aja di sini ya. Kita cari dulu luas penampang. Nah, luas penampangnya itu didapatkan dari diameter lingkaran. Jadi kita masukin dulu rumusnya. Lingkaran itu kan 3,14 dalam kurung ya, 3,14 dikali yang ini, dikali spesimen diameter, dipangkatkan 2, kemudian dalam kurung dibagi 4. Ini udah ada ya hasilnya, 28,26. Cuman ini tuh satuannya itu masih milimeter kubik. Kita ubah dulu menjadi sentimeter kubik. Caranya itu masih sama ya kayak yang tadi. Kita masukin di sini rumusnya sama dengan klik yang ini, kemudian dikali 10 pangkat min 6. Kita enter. Nah, ini udah jadi sentimeter kubik. Ini kita ubah jadi meter kubik, salah. Oke. Lanjut, di sini kita udah dapet kan hasilnya, kita udah punya beban dan kita juga udah punya luas penampang. Jadi kita sekarang udah bisa masuk ke stres dengan satuan Pascal. Rumusnya itu pakai sama dengan, jangan lupa kita masukin ini, kemudian kita bagi dengan luas penampang. Ini luas penampangnya. Kemudian kita kunci, terus enter. Oke. Ini udah ada hasilnya, terus kita nah ini kan satuannya itu masih Pascal ya, sedangkan kalau misalkan kita mau ini tuh harus ke M Pascal. Jadi kita ubah dulu yang ini satuannya ya, satuannya kita ubah dulu dari stres Pascal ke MPa. Caranya itu cuman tinggal dibagi ya, jadi kita bagi aja ini, dibagi 6, 10 sebagi 1000 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini udah kita ubah satuannya. Udah. Ini adalah data yang kita perlukan untuk membuat kurva.
Jadi ini tuh data awalnya. Kita itu butuh strain-nya. Kita ubah di sini warnanya. Misalkan ya. Terus kita juga butuh stress yang ini. Kita ubah lagi warnanya biar kelihatan. Jadi data yang kita butuhkan itu data strain yang ini dan stress yang ini. Oke, sekian dulu untuk video pembuatan atau pengolahan datanya. Kita lanjut ke video berikutnya untuk pembuatan kurva. Terima kasih.